Total orderan bakso sotonya nggak seimbang dengan minumannya. Kita habiskan warung David ya. Orang bawa pulang 5 bungkus. Wow, banyak juga ya. Niat baik malah dipalak. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi lengkap tentang apa yang terjadi sama Omay, yang mana baru-baru ini tersebar kabar bahwa dia itu kayak dipalak. Lantas kayak gimana nih cerita selengkapnya? Penasaran nggak? Ya udah, kalau kalian penasaran langsung aja kita bahas bareng-bareng. Guys, kalian tahu gak sih bahwa baru-baru ini kejadian tak menyenangkan baru saja menimpa YouTuber Farida Nurhan. Dia membantu sebuah warung yang berada di kawasan Banyumas. Perempuan yang akrab disapa Omay ini malah justru kena palak nih. Farida Nurhan sendiri memang berniat untuk mentraktir para followersnya di warung yang menjual soto, bakso, dan mendoan tersebut. Namun ia itu tidak menyangka bahwa tagihannya itu mencapai 8 juta rupiah. Yang mana untuk Omay menilai bahwa untuk harganya itu tidak sesuai dengan porsi yang ia habiskan. Kita habiskan warung David ya. Farida Nurhan traktir mau. Awal dari permasalahan itu bermula ketika sejumlah netizen menyarankan Omay untuk mereview warung makan tersebut. Diketahui anak dari pemilik warung itu sedang kesulitan lantaran kakaknya baru saja terkena musibah kecelakaan. Adapun untuk Omay pada tanggal 30 Mei 2023 lalu mengatakan seperti ini teman-teman. Tim Omay yang dari Banyumas dan juga Kebumen akhirnya survei. Sebenarnya jujur kalau menurut Omay, warung ini belum masuk kriteria yang biasa Omay review. Omay kan biasanya review yang gerobakan atau yang sudah sepuh jualan lama tapi kurang laku. Tapi ada satu foto, itu adalah foto kakek David yang dibalut perban. Omay jadi terenyuh, nelangsa, jadi ingat bapak. Lebih lanjut, Omay menceritakan bahwa dalam perjalanan menuju Banyumas, dirinya mengalami beberapa hal seperti kaki yang terluka dan juga ban mobil bocor. Waduh. Dan meskipun ia menghadapi beberapa kendala tersebut, hal itu tidak membuatnya lantas tak menjadi review kuliner ke Banyumas. Sesampainya di warung David Banyumas, Omay disambut oleh banyak warga yang sudah menunggu kedatangannya. Warung pun kian ramai dan Farida Nurhan telah mengumumkan Instagramnya kepada siapapun yang datang boleh makan secara gratis dan juga boleh membungkus untuk dibawa pulang ke rumah. Adapun untuk Omay kembali mengatakan, saat itulah Omay lihat getuk sudah habis, tapi diisi lagi nih sama warung sebelah. Omay udah bilang ke David kalau Omay cuma borong warung dia. Kalau kebanyakan bilnya nanti Omay nggak mau bayar loh. Dan teman-teman, setelah selesai makan dan juga setelah selesai mereview ya, Farida Nurhan di sini merasa terkejut ketika dia itu mendapatkan tagihan yang totalnya itu mencapai 8,1 juta rupiah. Oh my god. Farida Nurhan kemudian menegaskan bahwa dia tak mempermasalahkan harganya. Namun yang dipermasalahkan di sini adalah tentang bagaimana jumlah porsi yang ada pada tagihan. Adapun untuk Omay mengatakan, Omay udah biasa review dan lihat kondisi warung. Oh, snacknya begini. Omay udah perkirakan kalau nanti habisnya sekitar 5 juta rupiah. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk awal perkiraan dari Omay adalah 5 juta ya teman-teman. Tapi setelah ditotal-totalkan oleh pihak warungnya, itu mencapai 8 juta rupiah. Jadi wajar aja sih kalau Farida Nurhan kaget gitu. Karena untuk harganya ternyata lebihnya banyak banget. Adapun untuk Omay kemudian merasa seperti tanda kutip dipalak lantaran jumlah tertera dalam struk yang ditulis secara manual itu tidak sesuai dengan pembelian. Lewat unggahan yang sebelumnya, Farida juga memperlihatkan potret buku tulis yang berisikan daftar menu yang dibeli olehnya. Dalam daftar itu, pemilik warung menyebutkan bahwa Farida membeli bakso dan soto hingga 115 porsi. Selain itu ada juga berbagai macam menu lainnya seperti mendoan, getuk, lontong, peyek, keripik tempe hingga wedang uwuh. Omay kembali mengatakan, timku sengaja mengecek lagi semalam dari video footage yang kita dapatkan. Bakso dan soto 200 mangkok tidak sangat mungkin karena kuahnya hanya setengah dari panci bakso dan juga soto. Begitu juga nih dengan snack dan makanan ringannya. Total orderan bakso sotonya nggak seimbang dengan minumannya. Niat baik malah dipalak. Selain itu, Omay juga menduga bahwa untuk harga menu yang ditagih lebih mahal nih dari biasanya. Selain jumlah menu yang dilebih-lebihkan, Farida juga menduga bahwa harga yang ditagih lebih mahal dari biasanya. Yang mengetahui hal tersebut dari teman-temannya yang merupakan orang asli Banyumas. Adapun untuk Farida kembali mengatakan, harga teh lebih mahal dari harga kopi karena timku ada yang asli dari Banyumas dan Kebumen, jadi mereka shock aku diginiin dan mereka juga tahu harga asli di sini. Pada akhirnya Omay mencoba nih bertanya lagi apakah jumlah pil tagihan sudah sesuai atau enggak. Di sini dia mengatakan lebih lanjut, biasanya Omay itu langsung transfer tiap udah dapat bill, tapi ini enggak.
Omai mulai dulu dan juga tunggu. Barangkali pemilik warung terketuk hatinya. Setelah ditanya nomor rekening, cuma dibalas pesan terusan tersebut. Lebih lanjut, Omai menyayangkan balasan chat dari pihak warung yang mengirimkan tagihan lewat WhatsApp. Parida menilai bahwa pihak warung kurang sopan dikarenakan memberikan tagihan tanpa basa-basi dan hanya menyebutkan kata kue. Kue ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa berarti itu. Lebih lanjut, Omai menceritakan, Omai itu nggak pelit ya. Kalau penjual baik, jujur dan niat, kadang Omai transfer 2-3 kali lipat di belakang kamera. Tapi kalau dipalak ya sudah, asal tahu. Dan cukup sekali saja. Tadi pagi timku sopan sekali bertanya lagi, minta nomor rekening karena mau transfer. Balasannya menyedihkan, kue. Sementara itu, pemilik warung David Banyumas, yakni Datini, mengatakan bahwa jika sejak awal belum ada komunikasi dengan Omai terkait berapa jumlah porsi yang akan digratiskan untuk pengunjung yang akan datang. Omai juga disebutkan memperbolehkan warga yang datang untuk membungkus makanan untuk keluarga di rumah. Nah, hal inilah yang membuat jumlah porsi yang ada pada nota lebih banyak daripada jumlah minuman. Dan aku akan langsung saja bacakan bagaimana statement dari Dartini. Dan untuk statement dari Mbak Dartini ini aku lansir atau aku ambil informasinya dari salah satu situs yang namanya adalah Portal Purwokerto. Adapun untuk Dartini di sini mengatakan, ada yang sudah datang dari pagi menunggu Omai. Ada juga dari pengendara lewat yang ikut datang. Banyak sekali yang datang. Kenapa lebih banyak porsinya? Itu dikarenakan membungkus. Bahkan ada yang satu orang bawa pulang 5 bungkus. Wow, banyak juga ya. Datini pun tak bisa mengelak ketika banyak warga berdatangan dan meminta untuk dibungkus dibawa pulang. Datini juga mengungkapkan bahwa untuk jumlahnya itu bukan hanya 1 atau 2, enggak. Tapi ada 1 orang dan ada yang bawa 5 bungkus. Ia juga mengaku kaget banyak orang datang ke warungnya untuk membeli dagangan. Ia juga menceritakan bahwa semua yang datang itu sibuk ambil dagangan oleh-oleh. Bahkan teman-teman sampai ada juga yang tanya kandi atau karung. Dan terkait soal kuah, nah di sini Dartini menegaskan jika kuah soto dari awal itu masih penuh ya, bukan separuh seperti yang ada pada unggahan Omai. Kemudian untuk harga, ia menyebut untuk harga-harga di warung David Banyumas tergolong wajar. Dilansir dari Portal Purwokerto, ia juga menganjurkan untuk melakukan survei harga di semua warung sehingga bisa mengetahui berapa harga produk-produk yang dijual di tempat tersebut atau di kawasan tersebut. Adik Dartini, Yani Warsini, juga mengatakan dalam unggahan Instagram Parida Nurhan, terlihat chat percakapan saat tim Parida Nurhan menanyakan nomor rekening pembayaran. Dalam unggahan Parida Nurhan kan ada kata kue, seperti yang sudah kita bahas tadi. Parida Nurhan sendiri mengatakan bahwa untuk balasan kue ini kayak kurang sopan dan juga terasa menyedihkan gitu karena nggak ada basa-basi gitu, langsung bilang kue. Nah di sini Dartini menjelaskan bahwa kata kue itu adalah perkataan adiknya yang ditujukan pada Dartini. Jadi adik saya kan kirim nomor rekening, ada kata-kata kue, terus saya teruskan nih ke tim Omai, kan jadi terbawa teksnya. Saya cuma meneruskan pesan, bukan bermaksud lain. Saya juga nggak mudah HP. Setelah kirim nomor rekening, kami sangat berterima kasih sudah dibantu. Hanya tidak menyangka akan viral seperti ini. Dan sejak kedatangan Omai, warung David Banyumas belum buka lagi sampai hari ini. Total sudah 8 harian Dartini dan sang adik tidak berjualan. Selama seminggu terakhir, teror juga bahkan terus-menerus datang. Hal itu juga kan dikarenakan sudah terlanjur viral mendapatkan tuduhan memalak. Jadi banyak orang yang tadi kenal yang menerornya melalui nomor WhatsApp. Warung pun belum bisa buka kembali dikarenakan Dartini mengaku masih lemas dan juga syok dengan kejadian tersebut. Sementara itu, Kabid Pariwisata Dinpora Budpar Banyumas, Yani Wardoyo, mengatakan bahwa sikap Parida Nurhan mengunggah langsung masalah itu ke media sosial terkait ia merasa dipalak adalah sikap yang kurang bijak. Menurutnya, permasalahan antara Parida Nurhan versus pedagang ini mestinya dikomunikasikan terlebih dahulu ke pedagang, apalagi jika jumlahnya dinilai tidak sesuai. Jika memang terbukti, laporkan saja oknum yang dimaksud ke Pemkab, bukan ke media sosial. Pemkab juga telah memastikan pedagang di Banyumas tidak melakukan hal-hal yang disebut food blogger tersebut sebagai pemalakan. Pasalnya, Dinpora Budpar Banyumas juga selalu rutin memeriksa dan memberikan imbauan kepada pedagang dan kuliner di Banyumas. Adapun untuk Omai sebelumnya juga telah menjelaskan alasan kenapa, yaitu langsung menceritakan hal itu ke sosial media. Dalam unggahannya, Omai mengatakan, "Maafkan Omai kalau harus aku naikkan ke sosial media, biar tidak terjadi ke yang lain, dan supaya kita selalu baik pada sesama. Saya sudah turun tangan semalam, ngomong baik-baik juga, banyak sekali kejanggalan, tapi biar tidak terlalu drama, jadi tidak saya up semua." Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian mengenai topik yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Mungkin kedepannya untuk Parida Nurhan sama pedagang ini bisa bertemu kembali gitu ya kan, dan juga mereka mungkin bisa bicara secara langsung gitu. Ya, dengan cara seperti itu mungkin bisa lebih cepat terselesaikan masalahnya daripada seperti ini, ya enggak guys?
Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.